Kalau penggemukan itu jarak waktu 5 bulan itu harus dipanen, Mas. Mhm. Harus habis paling enggak di Idul Adha. Jadi dulu kan ternak sekitar 200-an ekor. Ya, Jadi itu harus habis semua, Mas. Kalau Idul Idul Adha Adha nggak ya. habis, ya bisa bengkak dipakan. Hmm, Makanya terus saya pindah ke breeding. breeding. Breeding itu kan beli bibitnya sekali, Mhm. jualnya berkali-kali. Gitu ya. Makanya terus sekarang ini saya upgrade dari domba lokal ke ada yang impor, Mas. Halo Mas Malaya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Nah, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Waluyo yang beralamatkan di Desa Labuan Ratu 1, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur. Pekerjaan saya yaitu tani ternak. Beberapa tahun yang lalu saya ini ternaknya berubah-ubah, Mas. Bukannya ini mendalami. Saya kan ternak udah lama ini, Mas. Mungkin sekitar 15-an tahun lah. Dulu bergerak di penggemukan. penggemukan. Yang dulu itu kan penggemukan khusus pejantan Begitu. untuk kurbanan, akikohan. Nah, terus lama-lama saya pindah ke breeding. Ke breeding. Iya, breeding pun lain daripada yang lain, Mas. Kalau di Lampung ini, Gimana Eh, ceritanya tuh? tadinya saya ternak domba yang lokal. Oh, domba lokal ya. Iya, domba lokal kurang ini, Mas. Hasil ya. Kurang maksimal hasilnya. Kurang maksimal Iya, hasilnya. terus saya naik lagi ke domba Texel, Mhm. Merino itu. Mas, kenapa Eh, sih Mas kok ada perasaan kurang maksimal tuh? Harga atau gimana Mas? Yang mempengaruhi? iya, Mas. Kalau di domba lokal itu harganya, Mas, hasilnya Kecil ya? kecil, Mhm. masih minim. Iya. Itu kan dulu untuk belajar aja, Mas. Dan sekarang saya pindah ke Texel, indukannya, Iya. sama Morino, Heeh. sama Garut. Hmm. Terus pakai pejantan Dorper, Mas. Baru berarti ini Iya, Dorper itu sekitar 5 bulanan, 5 bulan. Seri 5 apa bulan Mas? 7 bulan. Seri apa itu? Full blood, Mas. Oh, Ebi. Iya, Impor berarti Mas ya? impor. Hmm. Insya Allah, Mas, kedepannya untuk cetak domba pedaging yang maksimal, yang bagus-bagus. Dulu di saat penggemukan kambing Jawa Ramdu itu ya hasil, Mas. Cuman lama kelamaan di titik akhirnya, Mas. Titik akhirnya Iya, saat panen. kalau saat panen, kalau penggemukan itu jarak waktu 5 bulan itu harus dipanen, Mas. Mhm. Harus habis paling enggak di Idul Adha. Aduh, gitu ya. Eh, jadi dulu kan ternak sekitar 200-an ekor. Ya, Jadi itu harus habis semua, Mas. Kalau Idul Idul Adha Adha nggak ya. habis, ya bisa bengkak dipakan. Mhm. Eh, Bukannya dulu gitu. Mas Waluyo punya bank pakan, Mas? Bang Bakan sih masih tetap. Sampai saat ini? Iya. Cuman kan tenaganya, Mas, kalah di tenaga kalau Idul Adha nggak habis gitu. Oh, jadi kuncinya Idul Adha. Harus habis. Terus itu pun nanti kalau kita habis panen, kita harus beli lagi, Mas. Apa Uh, itu? Bibitannya. Bibitannya. Jadi sistemnya tuh kayak jual beli, Mas. Mhm. Makanya terus saya pindah ke breeding. Breeding. Breeding itu kan beli bibitnya sekali, Mhm. jualnya berkali-kali. Gitu ya. Makanya terus sekarang ini saya upgrade dari domba lokal ke ada yang impor, Mas. Iya. Gitu. Fungsinya impor itu untuk memperbaiki keturunan, Mas. Iya. Gitu. Mhm. Dari segi penghasilan sendiri kalau di domba bagaimana, Mas? Cukup lumayan sih, Mas. Cuman nggak langsung, Mas.
kita bisa bikin di bulanan, Mas. Oh gitu ya, program bulanan ya. Program bulanan, bisa dipanen tiap bulan. Itu penjualan bagaimana? Ataukah 6 bulan sekali juga atau setahun sekali? Atau saat Eh, butuh biaya aja? Kalau di saat breeding ini sekarang jualnya semaunya ya, Mas. Maksudnya? Maksudnya semaunya itu kalau kita butuh ya dijual, kalau belum ya belum dijual. Tapi kalau ada yang cari ya bolehlah kita jual gitu. Mm-mm. Begitu. Jadi nggak ada target waktu Mas ya? Iya, Oh begitu, lebih mudah di breeding berarti Mas. iya. Mas kalau untuk pakan sendiri yang sampean terapkan tuh saat ini, ada perbedaan nggak Mas sama yang porsi dulu, aduan dulu, komposisi dulu? Eh, Kalau untuk pakan masih tetap, Mas, sama. Kalau dulu kita gunakan Eh, apa waktu Jawa Randu dulu? Jawa Randu pakannya daun singkong, onggok, terus jenjet, konsentrat. Hmm, ini breeding. Komposisi, iya, breeding sama aja, Sama aja. pakannya. Lo tadi ada yang beda kayaknya. Jenjet, Jenjet tadi ya? iya jenjet ada tetap, Oh ada ya? iya, dari dulu ada. Tadi itu pertama ini ya, Konsentrat, konsentrat ya tadi iya, ya? Konsentrat sama onggok ya? onggok, bawahnya onggok. Terus yang kedua tadi ada Jenjet, jenjet, putih tadi ya? iya, Lalu ada daun singkong. lalu ada daun singkong, Oh itu diaduk Mas ya? iya. Dan itu untuk breeding aman Mas ya? Alhamdulillah aman, Mas. Kalau untuk breeding ini saya jalan udah 3 tahunan. Mm-mm. Eh, Cuman masih ini pindah upgrade lagi. Hmm, Kalau dulu kan sebelumnya domba lokalan. ya, Sekarang saya pindah ke cross Texel Merino, merino yang lebih bagus lagi, Mas. ke Iya, dorper soalnya sekarang ya. Dorper. Seperti ini ya. Mas kalau untuk domba sendiri Mas, sampean ada kendala nggak sih Mas? Dalam beternak nih Mas? Nah, saya memilih domba ini sangat ringan, Mas, perawatan, Mas. Mm-mm. Perawatannya mudah sekali. Tapi ini masih ada kambing Mas sepertinya Mas. Iya, kalau kambing masih ada, Mas. Saya nggak ninggalin. Dari dulu masih ada. Masih breeding juga ya? Walaupun cuman sedikit. Heeh. Iya. Kenapa Mas dipertanin Mas? Ya asal mulanya dari kambing tetap harus ada, Mas. Ah, gitu. Nggak ketang dikit ada. Ya, ada 8 ekoran ya Iya. indukannya. Mas kalau 15 tahun itu kan prosesnya udah panjang sekali lah, katakan Iya. senior lah. Nah, domba nggak laku nanti ganti apa lagi. Nah, sampai nanti nggak akan terkendala itu Mas dengan pasar sendiri. Insya Allah sepertinya tidak, Mas. Untuk saat ini kan mungkin para peternak itu ada kendala, yaitu di pasaran harga. Iya, Tapi ya cuman katanya, Mas, itu nggak ada harganya hewan sekarang. katanya. Iya, kayak kambing, domba itu kayak katanya murah gitu, Mas. Tapi kenyataannya yang saya rasakan, Kenyataannya ya masih sih, alhamdulillah, karena patokan kambing dan domba itu harga daging, Mas. Daging, patokannya daging ya. daging, Mas. Jadi cak potong lah ya. Iya. Ya alhamdulillah, Mas. Saya jalanin udah 15-an tahun. Ya alhamdulillah bisa saya rasakan, dan saya nggak perlu kerja di luar. Mm-mm. Berarti Nah, hari-harinya program sampean? hari-harinya saya nyambi tani, Mas. Tani pun itu berdampingan sama ternak, Mas. Iya, Yang saya tanam itu cuman singkong. singkong. Singkong itu kan untuk bank pakan ternak. Nanti kalau udah umur 1 tahun gitu, saya cabut, umbinya dijual ke pabrik, daunnya untuk pakan. pakan. Oh, Iya. keren. Jadi dia saling anu Mas ya, saling berkaitan Mas ya. Iya. Saling berkaitan. Nah, kalau untuk yang sampean rasakan selama ini, adakah kendala paling fatal selama beternak? Kesusahannya apa Mas? Kendala nih. Kendalanya paling ya kalau ada yang sakit gitu. Ya cuman kalau untuk breeding, Mas, kalau kendala sakit itu udah peranakan. Jadi Peranakan. kalau udah kambing peranakan, domba peranakan, itu nggak seberapa mikir, Mas. Beda lagi kalau kita masih Beli. dapat dari beli, Mas.
Bener-bener mutlak misalkan modal ya? iya, modalnya 5 juta, dombanya itu sakit. Nah, itu Mas, Yang agak lumayan agak lumayan mikirnya, tuh. heeh. Cuman kalau sekarang udah dombanya udah banyak yang nggak beli, jadi ya ikutin aja lah alurnya gitu, Mas. Kalaupun ada kendala Iya, kematian pun ya nggak terasa banget nggak lah ya. terasa banget, Mas, gitu. Gitu. Pernah emang ngalamin Mas kematian Mas untuk domba-domba ini Mas? Ada sih, Mas, Mhm, tapi paling untuk anakannya, anakannya. Oh, saat beranak karena ya? iya, keguguran gitu anaknya. Mhm. Kalau kendala yang lain, alhamdulillah belum ada, Mas, nggak Lah ada. ini, saat ini induk kan ada berapa yang sampean kelola ini? Sekitar 70-80, Mas. Kalau dibandingin dengan waktu penggemukan dulu kok populasinya malah menurun Mas? Kenapa nih Mas? Iya, Mas. Dulu populasinya 200-an, Mas. Nah, Mhm. sekarang sekitar 100-an ekor. 100-an ekor. Iya, tapi nilainya itu malahan lebih tinggi sekarang, Mas. Dibanding Jadi yang dulu ya? iya, kita bukannya menurun. Mhm. Kalau dulu pengemukan itu enaknya modalnya satu ekor aja mungkin sekitar 700 sampai 1,5, Mas. Mhm. Eh, itu di penggemukan. Digemukan. Cuman kalau sekarang Breeding. modal breeding ini induknya aja satu paling murah 3 juta, Mas. 3 juta sampai 5 jutaan. Berarti lebih Induknya aja itu. mhm. Terus belum pajaknya, Mas. Pacak mahal Mas Pajaknya ya? yang impor ya lumayan, Mas. Mhm. Itu. 30-an up lah ya? Iya. Jadi cuman turun apa? Kambing atau dombanya, Mas. Mhm. Turun ini populasinya? Turun populasinya sedikit, cuman nilainya lebih besar sekarang, Mas. Oh gitu. Gitu. Iya. Makanya, Eee ini dikembangkan dahulu ya kalau mau Kita banyak ya? kembangkan dulu, Mas, supaya bisa lebih bagus lagi, Mas, ke Mhm. depannya gitu. Mas dulu kan, kalau sampean dulu saat penggemukan itu masih ada campuran breeding ya? Iya, Nah breeding-nya itu dulu memang domba kan? sama domba cuman domba lokal, Mas. Oh lokal? Iya, yang dulu domba lokal. Berarti memang sampean udah punya basic domba dari awal ya? Iya, Gitu. cuman buat untuk nyoba dulu itu ternyata enak perawatan, Mas, domba Mmm, itu. makanya Cuman sekarang kalau diterjunin. domba lokal itu, besarnya lama, Mas. Heeh, Gitu. karena postur genetik Lama, lah ya, terus nilai jualnya kan masih rendah juga. rendah. Kalau untuk breeding itu, Mas, usahakan yang nilai jual anakannya itu di atas angka 1.000, Mas. Gitu 1 ya, juta 1 juta. itu untuk lepas sapi, Mas. Jadi Eee, kita bisa ngitung. iya, kalau angkanya di bawah 1 juta itu pakai pakan tambahan itu, agak minus, Mas. Agak minus. Iya. Apalagi konsentrat naik sekarang harganya. Iya, gitu. Jadi usahakan itu ambil indukan itu yang bagus-bagus, Mas, Iya. gitu. Contohnya seperti ini, Mas, kalau untuk breeding kita ambil paceknya itu yang bagus, Mas, Mhm, supaya hasil anakannya nanti bisa maksimal, mhm. bisa bagus-bagus, Mas. Ini impor Mas ya? Ya impor ini, Mas, Mmm, eee, asli impor. ya, Dorper guys, impor punya. Jadi kalau mau breeding memang usahakan pacek yang bagus Mas ya? Iya, usahakan pacek yang bagus. Kalau untuk indukan sendiri dia nggak masalah Mas ya? Untuk indukan ya kalau bisa yang bagus, Mas. Yang bagus juga ya? Heeh, soalnya kita ngambil keturunannya, gitu. Iya. Itu guys, begitulah kira-kira ya. Jadi kalau kalian mau breeding memang usahakan cari pacek atau indukan pun yang bagus. Sampai membutuhkan pakan berapa Mas per hari Mas untuk daun singkongnya? Kalau pakan daun singkong itu sekitar berapa ya? Satu motor, Mas, Satu motor. satu motor penuh. Kalau dirupiahkan Mas, Kalau dirupiahkan total per ekor. per ekornya itu kena di angka 1.000-an, Mas, yang Seribu pakan rupiah. tambahan. Iya, Bayi onggok dan yang lain-lain ya. iya. Saya total kalau pakan tambahan itu nggak loncat dari 1.000, Mas. Dari Hmm, dulu begitu saya ngitungnya, Mas. bertahap di 1.000. Iya, Bertahan di di 1.000. 1.000. Hmm.
Mas itu bertahan di 1.000 itu karena sampean punya bank pakan ya, tapi ya? Iya, karena ada bank pakan Mas. Kalau nggak ada bank pakan bisa sampai 3.000-an Mas 3.000. per ekor itu. Ada berapa meter Mas ininya? Bank pakan kita. Bank pakan sekitar sekarang alhamdulillah udah sekitar 1,5 hektar. Nambah dong. Iya Mas. Dulu waktu kita review ada 1 hektar ya? Iya 1 hektar. Nambah. Pentingnya bank pakan seperti apa Mas untuk bagi seorang peternak Mas? Kalau bank pakan itu untuk peternak itu sangat penting Mas. Paling utama. Yang rekomendasi bagi peternak dari sampean apa Mas? Bank pakannya. Bank pakan kalau saya dari dulu menggunakan tanaman singkong. Singkong ya. Jenisnya apa itu yang sampean gunakan? Singkong makan. Berarti bebas ya singkong makan ya? Iya. Baik IR ataupun yang lain ya? Iya yang lain. Yang penting tidak beracun Tidak Mas. beracun. Oh begitu. Bisa aja yang beracun Mas. Bisa ya? Tapi harus disilase. Harus disilase dulu. Kalau Tapi yang kita kan nggak mau ambil resiko Mas. Kalau nggak mau ambil resiko itu ya ambil yang singkong jenis makan Mas. Yang nggak beracun. Dengan indukan segini banyak Mas, saat nanti pembuangan panenan itu kan nggak mudah Mas ya. Lah Mas Awaloyo sendiri pembuangannya kemana nih selama saya ndak berkunjung ke sini Mas? Kalau di penjualan itu sangat mudah Mas. Kita ternak dulu Mas. Kalau ada ternak itu pasti jualnya gampang Mas. Gitu ya? Sekarang kan banyak di Facebook, di YouTube itu kan. Jadi keberadaan banyak media sosial membantu. Media sosial bisa untuk jualan Mas. Ini sampai udah udah melayani penjualan bibit ini ya? Kalau untuk sekarang sih belum Mas. Oh belum? Iya. Kenapa Mas nggak dijual? Ini untuk tahap pengembangan Mas. Segini masih mau dikembangkan lagi? Mau dikembangin, soalnya kan sekarang kita pakai paceknya full blood. Jadi kita tahap 1. Iya, tahap 1. Kita kembangin dulu, baru nanti insya Allah lah 1 tahun lagi kita jual. Siap jual. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini kita masih pengen ngembangin Mas. Inilah uniknya breeding Mas. Upgrade terus Mas. Beda sama penggemukan Mas. Kalau penggemukan itu kita beli sekali nanti jual lagi, beli lagi. Kita nggak pengen yang bagus Mas. Tapi kalau untuk breeding itu kita kepengennya yang bagus-bagus Mas. Bagus. Kita upgrade terus. Jadi tergantung di bibit kita Mas ya? Iya. Bagus hasilnya maksimal atau enggaknya di bibit kita tadi. Iya. Berarti ini dalam rangka pengembangan untuk dorper ya? Iya. Nah selain dorper kita ada apa lagi Mas jenisnya Mas di kandang kita Mas? Yaitu Mas kalau untuk paceknya dorper sama dorper F1, terus yang betinanya cross texel, merino sama Garut Mas. Garut. Iya. Oh pasaran Garut masih bagus di Lampung ya? Ya kalau untuk yang bagus-bagus masih Mas. Ternyata masih laku juga Mas ya? Ya kita kan arahnya ke pedaging. Mas. Cetak kambing pedaging, domba pedaging. Jadi yang daging yang banyak kita pelihara. Iya, yang penting besar gitu Mas. Gitu. Jogrokannya ya. Iya. Kalau domba mahal, ya mending beliin sapi, dapat limosin. Nah, kesampean gimana itu ngambilnya kok dorper? Iya Mas, itu saya ngambil dorper itu bukan untuk saya jual lagi Mas. Maksudnya gimana itu? Untuk saya ambil bibitnya Mas. Sama kayak petani, beli bibit jagung itu 1 kilo 100.000. Ya. Jual hasilnya itu cuma 3.000. 3.000. Iya itu. Kalau dihitung per kilonya rugi ya? Rugi Mas. Sama saya juga seperti itu Mas. Saya ambil tuh seolah-olah beli bibitnya Mas. Cuman kan saya indukan banyak Mas. Ada 70-80 Mas. Jadi kalau beranak 1 ekor semua sudah itu 70 ekor. 70 ekor dalam 1 tahun ya insya Allah udah untung lah. Untung Mas gitu. Jadi seperti itu. Yang kita beli bukan
mau dijual lagi. bukan mau dijual lagi Mas. Kalau mau dijual lagi ya sulit mungkin ngambil untungnya. Keuntungannya. Tapi kita untuk bibit Mas, beli Mm-mm. itu untuk bibit. Ini pentingnya full blood Mas ya, Iya, full bud itu untuk bibit, untuk bibit. bukan daging Bukan Mas, daging. bukan ngambil dagingnya. Heeh. Kalau kita sama-sama mau dipotong, ngapain beli full bud gitu Iya. Mas? Ngambil lokal Beli taruhan. lokalan aja yang jelas-jelas gitu. Heeh. Kambing kacang gitu. Iya betul. Nah setuju. Kalau full blood itu ya yang diambil keturunannya Mas. Keturunan. Untuk tahun ini berprinsip masih pengembangan untuk di kandang Mas. Di kandang ya. Iya. Mm. Jadi pengennya saya kembangin dulu biar lebih bagus Lebih Mas. bagus. Heeh. Jadi ini dengan bibit yang baru ini, dengan Bibit pacek yang baru, Iya, kita kembangin dulu Mas. kembangin dulu. Terus nanti Insya bisa Allah tahun depan kita undang lagi Mas Indra Palupi untuk lihat ke kandang ini lagi. kita cek Gitu. perkembangannya setahun lagi Kita guys. cek perkembangannya. Untuk pemula itu kalau mau beternak yang pertama itu siapkan bang pakan, yang kedua kandang itu Mas. Terus yang ketiganya baru isi ternaknya. Isi ternaknya. Isi ternak pun disesuaikan dengan modalnya Mas. Iya ya. Kalau masih sedikit ya cari kambing atau domba yang harga terjangkau gitu. Kalaupun untuk yang udah punya modal banyak itu Mas, usahakan jangan banyak-banyak dulu Mas. Jangan terlalu ambisi. Iya, jangan terlalu ambisi. Paling isi ya paling banyak 20 lah untuk belajar dulu Mas. Nanti kalau udah paham ilmunya baru penuhin sebanyak-banyaknya gitu. Oke, terima kasih Mas Olo ya atas waktunya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi guys perbincangan saya dengan Mas Pauloyo. Ternyata dari penggemukan itu ganti ke domba. Dan di domba ini pun masih upgrade bibitan, yaitu dengan dorper.